Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 8F SMP Lab School program Tauhid. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini Allah menghendaki kita semuanya untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku seorang muslim mukmin yang baik, yaitu sama-sama mencari ilmu. Dan silakan adik-adik santri semuanya atau seluruh santri kelas 8F agar bisa kembali membuka buku Matan Abu Suja atau kitab Matan Abi Suja, dan insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama membahas tentang sholat qashar dan sholat Jumat. Nah, ini sebetulnya sudah kemarin file dari materinya sudah di-share di Google Classroom, tetapi belum sempat dijelaskan. Nah, izin melalui video ini Bapak menjelaskan hal-hal yang memang perlu dikuasai oleh adik-adik, karena salat qashar dan salat Jumat itu merupakan bagian dari kehidupan kita semuanya. Kenapa belajar salat qashar? Karena kita tidak selamanya berada di tempat. Kadang kita keluar kota, keluar daerah, keluar negeri, dan itu mengharuskan kita untuk melaksanakan sholat secara diqashar, ya. Dan sholat Jumat, kan sholat Jumat untuk laki-laki, Pak. Perempuan nggak sholat Jumat? Oh, tidak. Menurut hukum syariat, sholat Jumat itu boleh juga dilakukan oleh perempuan. Nah, oh, tapi di kita mah jarang ada yang melakukan. Ya, andaikan ada yang melakukan, kita sebagai siswa SMP Lab School program Tauhid yang nilai-nilai kepesantrenannya didapat di sekolah, nanti kalau melihat ada perempuan yang sholat Jumat, ikut sholat Jumat, itu jangan disalahkan karena ada dalilnya, maka diperbolehkan. Kalau laki-laki wajib hukumnya, kalau perempuan hanya sekedar boleh, tidak sunat. Bagaimana kalau tidak? Ya paling tidak nanti suatu saat kita dewasa, suatu saat kita akan memiliki keturunan. Mungkin kalau perempuan di sini kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari tentang sholat Jumat kepada anak-anak kita nanti. Ya, begitu. Baik adik-adik, kita mulai saja. Silakan buku catatannya disimpan, maksudnya digunakan, dibuka. Barangkali ada yang pertanyaan, silakan nanti tanyakan di kolom komentar di YouTube ini ya. Dan kemudian kepada adik-adik semuanya, untuk presensi atau absen kehadiran, silakan sertakan absen kehadiran di kolom komentar, nama dan kelasnya cukup, nama lengkap ya. Nanti insya Allah di akhir jam mata pelajaran saya akan cek dan kemudian akan direkap kehadirannya. Siapa saja yang tidak hadir nanti akan terreport atau terlaporkan. Baik adik-adik, kita mulai saja ya. Kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fikih Matan Abi Suja, salat qashar dan salat Jumat. Baik, fasal tentang qashar dan salat. Faslun, wa yajuju lil musafiri qasrus sholati ruba'iyati bi khamsi syara'it. Boleh hukumnya, ini boleh ya, bagi seorang musafir mengqashar sholat yang 4 rakaat dengan 5 syarat adik-adik. Nah, sekiranya 5 syarat ini terpenuhi, maka hukumnya seorang yang sedang berperjalanan itu boleh mengqashar sholatnya. Arti daripada qashar itu meringkas adik-adik ya.
Dari 4 jadi 2, dari 3 menjadi 2. Awas ya, 3 tidak menjadi 1,5 rakaat, tapi 3 tetap menjadi 2. Ustadz bolehnya emang sholat yang 3 rakaat dikosor? Boleh menurut beberapa pendapat. Meskipun dalam satu pendapat, khususnya yang ada di dalam kitab Matan Abi Suja, itu tidak membolehkan. Karena nanti akan dibahas salah satu syarat mengkosor sholat adalah sholatnya yang 4 rakaat. Baik, nah apa saja itu 5 syaratnya? Pertama, saparnya bukan untuk maksiat, adik-adik. Sapar itu perjalanan. Contoh, seseorang remaja dewasa ingin mengunjungi doinya, ingin mengunjungi punten kabogohna pacarna begitu, untuk bertemu ya tanpa diawasi oleh kedua orang tua di tempat yang sepi ya, bersendau gurau punten adik-adik, berpegang tangan, kan itu perjalanannya adalah untuk maksiat. Perjalanan dari Bandung, doinya di Surabaya. Nah, kemudian berangkatnya itu tidak ada sedikit pun untuk bersilaturahmi, hanya sekedar ingin menyalurkan hawa nafsu saja misalkan. Nah, itu safar untuk maksiat. Maka safar atau perjalanan yang seperti itu tidak boleh untuk melaksanakan sholat qashar, sholatnya di qashar. Yang kedua, jaraknya 16 farsah adik-adik. 16 farsah itu silakan dicatat, bisa lupa. 16 farsah itu menurut madhab Syafi'i itu 82 km ya, atau bahkan ada ulama mengatakan, jumhur ulama mengatakan bahwa 16 farsah itu jarak perjalanannya adalah 90 km. Kalau kurang maka tidak boleh melakukan sholat qashar. Itu pun dalam satu perjalanan. Ya, jangan sampai nanti gini. Perjalanan yang dilakukan adalah dari Bandung Barat ke Bandung Selatan atau ke Bandung Timur. Kemudian dari Bandung Timur berangkat lagi ke Garut misalkan. Nah, itu kalau dijumlahkan menjadi 60, maaf ya, kalau dijumlahkan misalkan jadi 90 kilometer, tidak bisa. Harus tujuan utamanya adik-adik. Contoh, tujuan utamanya itu adalah ke Bandung Timur, maka yang dihitung itu di sana Bandung Timurnya. Bagaimana kalau nanti dari Bandung Timur ke Garut? Nah, itu dihitungannya hitung baru lagi. Jadi satu tempat ke satu tempat. Nah, itu yang namanya sapar dalam hal ini. Kalau misalkan saparnya dari Bandung Barat ke Bandung Timur kemudian ke Garut, nah itu sapar yang dihitungnya itu adalah Bandung Timur. Sekiranya kurang dari 90 km maka itu tidak diwajibkan atau tidak boleh dilaksanakan qashar sholat. Yang selanjutnya Yang selanjutnya adalah salat yang diqasharnya 4 rakaat. Salat apa aja? Salat duhur, salat asar ya, salat isya. Bagaimana kalau yang 3? Itu mah hanya pendapat beberapa ulama saja, boleh ya. Nah gitu. 4, berniat qashar ketika takbiratul ihram. Ya, dari niatnya juga harus qashar adik-adik. Jangan sampai kita sholat qashar tapi niatnya tidak qashar. Bagaimana niatnya? Gini aja. Nawaitu usolli fardal asri qashron lillahi ta'ala. Aku berniat sholat asar di qashar karena Allah Ta'ala. Cukup seperti itu. Bagaimana di antara kita ada yang tidak biasa melafadzkan niatnya? Nah, bagi santri atau adik-adik yang tidak biasa melafadzkan niat, maka cukup menggantinya dengan bahasa Indonesia. Gini aja.
niat aku sholat asar 2 rakaat kosron, dikosor karena Allah Ta'ala. Niat aku melaksanakan sholat asar 2 rakaat sambil dikosor lillahi ta'ala. Boleh itu adik-adik ya, seperti itu. Nah, syarat yang kelima, tidak boleh bermakmum pada yang mukim. Yang mukim itu apa? Siapa? Yang mukim itu adalah yang menetap, tidak berperjalanan. Gitu adik-adik. Contohnya siapa? Misal adik-adik dari Bandung, kemudian mau ke Jakarta. Perjalanannya lebih dari 90 km. Kemudian adik-adik tiba di suatu masjid atau mushola, biasanya di rest area ya, di pom sok aya masjid geningan. Menemukan kita ada yang sholat, tapi diprediksi bahwa orang yang sholat tersebut adalah masyarakat setempat misalkan ya. Jadi masyarakat setempat itu disebut mukim dalam bahasa fikih. Sehingga adik-adik kalau tahu bahwa orang tersebut adalah orang mukim, orang setempat yang tidak mungkin dia melaksanakan sholat qashar, maka adik-adik jangan bermakmum pada dia karena tidak sah. Atau bagaimana pada bermakmum pada orang yang sama-sama melakukan perjalanan. Contohnya bermakmum pada ayah, mungkin kalau berpelajarannya sama ayah ya. Kalau bermakmum pada kakak, mungkin kalau berpelajarannya sama kakak, boleh seperti itu, asal dua-duanya sama-sama qashar, sama-sama berperjalanan. Nah, itu kira-kira ada ya untuk 4 atau 5 dari syarat seseorang boleh mengqashar sholat. Nah, itu termasuk juga qashar dan jamak adik-adik ya. Jamak dan qashar. Kalau qashar adik-adik ya, kalau qashar adalah meringkas dari 4 menjadi 2, dari 3 menjadi 2 menurut beberapa pendapat. Nanti ini juga syarat yang 5 ini berlaku bagi orang yang melaksanakan sholat jamak. Jamak itu berarti apa? Kalau qashar dari 4 menjadi 2, kalau jamak dari 2 menjadi 1. Artinya jamak itu menggabungkan 2 waktu sholat, digabungkan menjadi 1 waktu sholat. Sehingga pembagiannya kan ada jamak qashar, ada jamak takdim, ada jamak takhir. Jamak takdim kalau kita contohkan dalam sholat asar dan duhur, berarti jamak takdim itu melaksanakan sholat asar pada waktu zuhur. Nah, ada jamak takhir, diakhirkan, berarti melaksanakan sholat duhur pada waktu asar. Boleh enggak? Boleh, asalkan memenuhi syarat yang 5 ini. Ustadz, ada juga gini yang jamak qashar. Jamak qashar ia digabungkan yang diringkas. Contoh, melaksanakan sholat asar pada waktu zuhur dengan metode jamak qashar. Sudah madi jamak, artinya sholat asarnya ditarik ke waktu zuhur, kemudian dikosor dari 4 menjadi 2, maka sholat duhur 4 rakaat dikosor menjadi 2, sholat asar yang ditarik ke waktu duhur kemudian dikosor menjadi 2, maka gabungan dari sholat asar dan sholat duhur yang dilaksanakan pada waktu zuhur cukup hanya melaksanakannya 4 rakaat saja. 2 rakaat sholat asar atau sholat duhur, dan 2 rakaat adalah sholat zuhur adik-adik. Bagaimana pelaksanaannya? Pelaksanaannya nanti gini adik-adik. Kalau setelah melaksanakan sholat asar atau sholat duhur, itu jangan adik-adik tersekat oleh waktu. Misalkan contoh gini, saya mau melaksanakan sholat jamak takdim, artinya sholat asar ditarik ke sholat duhur.
Seusai melaksanakan sholat duhur, adik-adik kalah makan heula, mandi heula, begitu ya, atau hal-hal yang lain yang tidak penting dilakukan. Barulah setelah itu adik-adik melaksanakan sholat asar. Nah itu tidak boleh, tetapi harus bersambung. Setelah melaksanakan sholat duhur, maka sholat asar yang dijama takdim ditarik ke duhur itu harus segera dilaksanakan, adik-adik. Artinya bersambung, kecuali sambungannya terputus gara-gara kita ada keperluan. Contoh, setelah sholat duhur teh ya, yang seharusnya melaksanakan sholat asar yang ditarik ke waktu zuhur, tahu-tahu mules, tahu-tahu ada ilmu nelpon, boleh kalau terputus gara-gara hal yang seperti demikian. Asalkan jangan terputus antara waktu zuhur dan waktu asar itu dengan hal-hal yang sia-sia, tidur-tiduran dulu ya, main game dulu ya, kemudian apalagi nanti makan dulu. Nah itu nggak boleh, atau mandi dulu ya. Nah bagi adik-adik nanti setelah ini boleh simpan di kolom komentar ya. Kolom komentar, kalau ada yang bertanya insya Allah akan dijawab sebisa yang saya mampu, begitu ya. Yang selanjutnya, wa yajuju lil musafiri ayya jama'a baina duhri wal asri. Nah ini jama', tadi kan qashar tuh, sekarang masuk ke sholat jamaknya. Ingat, qashar itu meringkas dari 4 menjadi 2. Kalau jamak menggabungkan dari 2 menjadi 1. Itu secara bahasa ya. Kalau secara bahasa berarti orang yang sudah nikah dari 2 menjadi 1 itu juga jamak dong Ustadz. Betul, jamak, tapi secara bahasa. Tapi secara istilah menurut ilmu fikih, menjamak sholat itu, menjamak adalah maksudnya menjamak sholat dari 2 waktu menjadi 1 waktu. Nah apa hukumnya itu? Hukumnya boleh bagi siapa? Bagi seorang musafir. Pada sholat apa saja? Baina duhri wal asri, pada sholat duhur dan asar. Fi wakti ayyuhuma sya'a, nah pada waktu yang ia kehendaki. Artinya gini, bahasa kitabnya, fi waktin ayyuhuma sya'a teh, pada waktu yang dikehendaki teh. Mau sholat duhur pada waktu asar boleh, tapi itu jatuhnya pada yang disebut dengan jamak takhir, karena mengakhirkan waktu duhur. Atau waktu asar, sholat asar yang dilakukan pada saat zuhur, itu boleh, jatuhnya nanti ke jenisnya sholat jamak takdim, jadi mengawalkan waktu asar. Yaitu boleh, terserah adik-adik semuanya yang ingin melaksanakannya. Apalagi wabainal maghribi wal isya'i, boleh juga digabungkan di jama sholat maghrib dan juga sholat isya. Fi waktu ayyuhuma sya'a, pada waktu sakarepna sakahayangna, boleh ya. Seperti melaksanakan sholat isya pada waktu maghrib boleh, melaksanakan sholat maghrib pada waktu isya boleh. Pada jatuhnya nanti apakah ini dimaksud sholat jamak takdim atau dimasukkan ke dalam jamak sholat jamak takhir, boleh. Nah ini juga wa yajuju lil hadir fil mator, boleh hukumnya ayat bagi orang yang terkena hujan lebat. Nah masuk masjid ternyata hujan lebat, ayya jama'a bainahuma fi waqtil awwali minhuma. Contoh gini ya, menjama orang yang seakan-akan nanti akan terjebak hujan. Contoh, seorang santri kelas 8F program Tauhid SMP Lab School itu hendak sholat ke masjid, sholat maghrib ya. Contoh ini mah, masjidnya lumayan jauh. Pas setelah sholat maghrib, wah tiba-tiba langit menjadi sangat gelap, kemudian kilat menyambar, wah petir dan sebagainya. Ini tandanya akan hujan sangat lebat. Nah sehingga santri tersebut kalau misalkan nanti pulang dari masjid setelah sholat isya, hujan keburu turun. Kalau hujan keburu turun nanti khawatir
tertimpa pohon yang tumbang karena anginnya lebat, karena petir dan sebagainya, takut ada banjir bandang dan sebagainya ya, sehingga ada rukhsah atau ada dispensasi dari agama sebelum nanti masuk ke waktu isya, boleh dia menjamak sholat isya dimasukkan ke waktu sholat maghrib. Begitu adik-adik ya, karena khawatir hujan lebat. Kalau nanti nunggu sholat isya masuk waktunya, nanti khawatir di jalan, nanti misalkan kalau kemalaman hujannya keburu turun, kena banjir, takut kena jatuhan pohon-pohon karena terbawa angin dan sebagainya, maka hukumnya boleh seperti itu. Itu pengecualian ya, meskipun tidak termasuk pada syarat yang 5 ini. Nah, ini idealnya yang 5. Tapi ketika mau terjebak hujan, khawatir kalau nanti diakhirkan setelah sholat isya malah membahayakan jiwa, maka boleh dikosor ya, dikosor di jama, dimasukkan waktu isya pada waktu maghrib. Wallahu alam bisawab ya, seperti itu adik-adik. Tapi jama takdim ya, nggak boleh jama takhir. Takdim itu artinya mengawalkan. Nah, sholat Jumat nih, nah bagi perempuan juga wajib ini ya. Nggak apa tuh, ilmu mah nggak susah dibawa-bawa adik-adik ya. Hafal kitab 8 jilid juga nggak berat dibawa-bawa. Sugan ada orang yang miring jalannya gara-gara hafal Quran, enggak adik-adik. Sugan ada orang yang misalkan tidak bisa berdiri, berat kepalanya gara-gara hafal hadis Bukhari semuanya, enggak adik-adik. Termasuk apalagi salat Jumat hanya 1 bab, itu enggak berat dibawa-bawa ya. Justru ini akan bermanfaat gitu, kita menjadi tahu, dan kalau sudah tahu tinggal amalkan. Nah, kalau sudah diamalkan mantep, amalkan nanti sebarkan ke orang lain, kan orang lain masih banyak yang tidak tahu hal ini. Nah, ini tentang sholat Jumat ya adik-adik. Nah, faslun wasoro itu wujubil jum'ati sab'atu asya. Ada 7 syarat orang wajib Jumatnya. Jadi orang wajib melaksanakan sholat Jumat setelah memenuhi ini. Setelah memenuhi memenuhi 7 syarat ini. Apa saja syaratnya? Yang pertama Islam, jelas orang yang Jumatan mah doanya orang Islam ya. Yang kedua adalah baligh adik-adik. Baligh itu kan 3 cirinya ya. Kalau laki-laki sempurna umur 15 tahun atau mimpi basah. Kalau perempuan sempurna umur 15 tahun ya, umur 9 tahun atau kemudian menstruasi atau haid ya, seperti itu. Berakal ya, orang gila tak wajib dia sholat Jumat. Buat apa sholat Jumat juga? Nah, dia mah nggak berakal, gila, majnun misalkan. Andaikan kata dia mencuri dan nggak dihitung sebagai dosa, andaikan dia membunuh, mendolimi orang, nggak dicatat sebagai dosa karena akalnya hilang gitu. Ya, merdeka artinya hamba sahaya atau bukan budak atau bukan. Tapi sekarang udah nggak ada ya istilah hamba sahaya. Dulu ada ya, budak begitu, seperti barang ya, bisa dijual ya. Kemudian laki-laki, perempuan itu tidak wajib, hanya sekedar boleh. Sehat, nah orang-orang yang sakit itu tidak boleh, tidak diwajibkan sholat Jumat. Khawatir nanti, kata Rasulullah kan pernah dulu mengisyaratkan jangan satukan unta sehat dan unta yang sakit. Ya, artinya orang sehat juga, orang yang sakit juga jangan gabung dengan orang sehat, begitu takut khawatir terpapar ya, sehat lingkungannya atau sehat orangnya, sehingga yang kena COVID kemarin atau sekarang ya, yang masih kita pandemi, ada satu masjid atau beberapa masjid kemarin berdasarkan instruksi dari Kementerian Agama, dari Majelis Ulama untuk tidak melaksanakan sholat Jumat di masjid terlebih dahulu. Kenapa? Karena tidak sehat lingkungannya dan tidak tahu apakah
di antara orang yang sholat Jumat tersebut terpapar atau tidak. Khawatirnya menularkan kepada orang yang sehat sehingga sholat Jumatnya dilaksanakan di rumah masing-masing. Ini dalilnya ya. Dan menetap, artinya menetap itu orang yang tidak bepergian. Kalau orang yang musafir, yang berperjalanan begitu, boleh tidak melaksanakan sholat Jumat, tetapi sholat Jumatnya diganti dengan sholat duhur gitu adik-adik. Masuk syarat ini, laksanakan sholat Jumat. Kalau tidak masuk, nah itu tidak wajib melaksanakan sholat Jumat ya. Kemudian wasoro itu fi'liha salah satu syarat melaksanakannya ada 3 adik-adik. Apa? Antakunal baladu misron au qaryah, dilaksanakan di suatu daerah atau kampung. Nah, kalau misalkan kampungnya kecil, tidak ya, harus di suatu daerah begitu ya, begitu. Kemudian apa dek? Wa ayyakuna al-adad arba'ina min ahlil Jum'at, harus ada jumlah dari orang yang melaksanakan sholat Jumat itu ada 40 ahli Jumat. Ahli Jumat itu yang mana? Ini disebut ahli Jumat. Yang masuk 7 golongan ini, dia Islam, dia balik, dia berakal, dia merdeka, lelaki sehat dan menetap, itu disebut dengan ahli Jumat. Bagaimana kalau misalkan tidak 40 misalkan, kan ini harus 40 nih ahli Jumatnya. Ahli Jumat itu yang masuk ke 7 syarat ini. Bagaimana kalau misalkan 32 orang yang menetap, ada misalkan 8 orang yang sedang berperjalanan, sah tidak Jumatnya? Untuk sementara menurut Imam Asy-Syafi'i, Syekh Al-Qadi Al-Busuja, madhab Imam Syafi'i tidak boleh. Jadi 40 itu pas dengan imam ya, pas dengan makmum, itu ada 40 ahli Jumat. Termasuk anak-anak tidak boleh, harus yang balik. Begitu adik-adik ya, harus pas. Meskipun dalam ada madhab-madhab lain yang mengatakan bahwa sholat Jumat itu cukup 2 orang boleh ya, kurang dari 40 apalagi boleh ya. Tapi kata Imam Asy-Syafi'i, salah satu Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah mewajibkan sholat Jumat itu jumlahnya ada 40 ya. Kemudian wa ayyakunal waktu bakian, harus waktunya tersisa. Fa in kharajatil waktu angudimatis surut soliyati duhron. Kalau misalkan waktunya nggak tersisa, maka atau misalkan syarat yang 3 ini ya tidak ada, misalkan tidak dilaksanakan di suatu tempat gitu ya, atau tidak dilaksanakan di mana deh dengan 40 ahli Jumat, nah itu sholat duhur aja kata Al-Qadi Abu Suja. Contoh gini, dilaksanakan di suatu tempat, contoh sedang di gunung, itu kan bukan balad, itu kan bukan kampung di gunung itu, au qaryah ya, atau apalagi suatu pedesaan, bukan, hanya itu kan hanya tempat-tempat yang menjadi sesekali saja di gunung itu, atau misalkan di mana, di tempat camping ground dan sebagainya, itu tidak dilaksanakan sholat Jumat menurut pendapat ini. Adik-adik harus terbiasa nanti kalau ada hal-hal yang sifatnya perbedaan tentang ibadah, nah itu wajar. Saya mengajarkan ini bukan saya mewajibkan adik-adik harus berpegang teguh pada ini, tapi ini hanya menjadi bagian dari pengetahuan. Adapun adik-adik, saya sarankan untuk membuka kitab-kitab lain, untuk membuka buku-buku lain, supaya nanti adik-adik wawasannya bertambah ketika menemukan perbedaan, bukan malah adik-adik menganggap dia salah, justru adik-adik menganggap bahwa itu adalah bagian dari hal yang benar juga, sehingga nanti tidak menyalahkan orang lain ya. Bagaimana nanti kalau nggak cukup waktunya nih, nggak bawa jam di suatu tempat yang masih kumuh ya, kemudian misalkan biasanya menggunakan tongkat untuk mendeteksi ini jam berapa, tapi kala itu langitnya mendung, matahari tidak terlalu bersinar, sehingga bayangan daripada tongkat tersebut kurang terlihat ya.
kemudian tahu-tahu udah setengah 3, tahu-tahu udah sebentar lagi masuk asar. Artinya untuk melaksanakan rangkaian sholat Jumatnya tidak terlaksanakan secara maksimal, akan terpotong oleh sholat asar, maka ya udah itu tidak cukup waktunya, maka gantilah dengan sholat duhur. Atau misalkan dari 3 syarat ini misalkan tidak terpenuhi, tidak dilaksanakan di suatu tempat atau kampung, ya orang-orangnya sedikitan begitu ya, atau waktunya habis gara-gara di satu kampung itu ada yang kebakaran rumahnya, misalkan harus ditolong dulu tuh, boleh ya. Orang sedang Jumatan para laki-laki, tahu-tahu di kampung tersebut ada rumah terbakar, maka butuh sekali pertolongan para kaum lelaki untuk memadamkan api dari rumah yang terbakar tersebut. Nah, maka kalau sekiranya kehabisan waktu, pas masuk lagi ke masjid udah setengah 3 atau udah mau asar, maka sholat duhur aja, nggak apa-apa. Nah, itu ya. Pardunya, ada pardu nih, pardu sholat Jumat. Wa faraiduha salasatun. Pardunya itu ada 3. Apa? 1 khutbatani. Ada dilaksanakan 2 khutbah di sana. Yaqumu fiha wa yajlisu bainahuma. Dan disyaratkan kalau sedang khutbah, khotibnya itu harus berdiri, adik-adik. Kalau ada khotib yang mohon maaf lumpuh tidak bisa berdiri, kemudian ada khotib yang bisa berdiri, ya itu mana yang dipilih? Khotib yang bisa berdiri, adik-adik ya. Wa yajlisu bainahuma, dan nanti ada duduk di antara 2 khutbah. Ini salah satu di mana doa seseorang waktunya mustajab. Wa antusolli rakaataini. Nah, ini ada dilaksanakan 2 rakaat fil jamaati dengan berjamaah. Nah, ada 3 ya, 1 khutbatani. Nah, yang kedua ada duduk di antara 2 khutbah, jadi menjadi fardu ya. Kalau ada nanti rangkaian sholat Jumat yang khotibnya tidak duduk di antara 2 khutbah, maka tidak sah sholat Jumatnya. Duduk itu segimana ukuran lamanya? Duduk dalam di antara 2 khutbah itu seukuran seseorang membaca surat Al-Ikhlas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Duduk khatib selama membaca surat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, yakul lahu kufuwan ahad dalam hati, kemudian berdiri lagi. Nah, itu kira-kira ukuran lamanya seperti itu. Yang ketiga, salatnya adalah harus wa antusolli rakaataini fi jamaatin. Seorang pada jamaah itu harus apa? Harus full berjamaah 2 rakaat dengan imam ketika sholat Jumat. Bagaimana yang masbuk? Imam udah sholat 2 rakaat, 1 rakaat ini baru datang. Maka dia itu berniat sholat duhur saja. Begitu adik-adik, berniat sholat duhur, sehingga nanti ketika imam dan yang lainnya membaca salam, berarti ada 3 rakaat lagi yang belum dia penuhi, maka berdiri lagi, laksanakan 3 rakaat layaknya dia melaksanakan sholat duhur, karena dia tidak termasuk melaksanakan sholat Jumat karena fardunya yang 3 ini kurang dia ikuti. Iya, tidak ikuti ya. Bagaimana misalkan seseorang yang terlambat tidak mendengarkan khutbah dari khotib pada saat Jumat, masuknya pas mau sholat, seorang satpam ya yang harus menjaga pintu gerbang masuk keluar masuk. Nah, itu kan sulit. Nanti kalau misalkan dia keburu ke masjid, siapa yang mau jaga pintu ya? Sehingga boleh itu khutbahnya didengarkan, itu hanya sunnah saja adik-adik ya. Masuk masjid, khutbahnya sudah selesai, tinggal sholat Jumatnya, nggak apa-apa, itu sunat. Tapi lebih afdol supaya pahala daripada sholat Jumat itu didapatkan, maka laksanakan juga sambil mendengarkan khutbah daripada khatib secara full. Itu ya, tadi syarat wajibnya ada 7, ingat-ingat adik-adik. Yang kedua syarat pelaksanaannya
ada berapa? Ini ada 3, fardunya ada 3. Ini ada sunat-sunatnya nih. Awas nih, laki-laki terutama ini harus bisa ya. Yang pertama al-ghuslu. Mandi dulu adik-adik. Mau Jumatan itu dan berniat, niat aku mandi karena hendak melaksanakan sholat Jumat sunat karena Allah adalah sunat ya. Bagaimana Ustadz? Saya mah suka sulit mandi kalau mau sebelum Jumat, soalnya KBM-nya sampai jam 11 atau jam 11 kadang lebih. Mandinya diniatkan pada pagi hari aja. Pagi hari mandi, niat aku mandi karena hendak melaksanakan sholat Jumat karena Allah, sunat karena Allah. Boleh digeser ke waktu pagi mandi untuk niat mandi sunat Jumat. Yang kedua tandiful jasadi. Nah, tandif apa tadi? Membersihkan tubuh ya. Kalau ada misalkan daki punten ya, daki kemudian ya apanya belek dan sebagainya ya, tai ini apa namanya kupingnya, apalagi deh upil dan sebagainya, bersihkan itu ada ya. Walub susyabil baidi. Nah, memakai pakaian putih ada sunat itu waktu Jumat. Wa akhdud dufuri. Nah, potong kuku ada ya kalau mau hendak salat Jumat. Maka kalau potong kuku itu minimal seminggu sekali setiap hari Jumat. Potong rambut juga hari Jumat saya usulkan ya. Karena apa? Karena selain mendapatkan kerapihan, kita dapat pahala sunat juga di hari Jumat ya. Wati, nah pakailah wangi-wangian kalau mau ke masjid. Jangan ke masjid habis main keringetan ya, kelek bararau masuk ke masjid itu nggak nyaman orang di masjid, udah tambah gerah. Nah itu nggak dianjurkan sekali. Wa yastahabul insot fi waqtil khutbati. Ini disunatkan diam mendengarkan pada saat khutbah. Bagaimana kalau ada orang yang berbicara ketika khutbah? Maka Jumatnya itu fakot lago, maka khutbahnya itu sia-sia ya adik-adik. Dia hanya melaksanakan sholat Jumat, tapi pahala daripada sholat Jumat itu tidak dia dapatkan, hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Waman dakhala wal imam yahtubu. Barang siapa yang masuk masjid wal imam yahtubu, sedangkan dia melihat imam sedang khutbah, sholat rakaataini, maka sholatlah 2 rakaat khafifataini, yang ringan ya, yang gak usah panjang-panjang sholatnya, ndak bisa keburu imam selesai sholat Jumat antum masih sholat sunat. Nah, summa yajlis, barulah ketika itu duduk. Jadi nanti kalau terlambat imam sedang apa, sedang khutbah, maka kita jangan langsung duduk, maka sholat dulu. Sholat apa Ustadz? Sholat tahiyatul masjid ya. Alhamdulillah adik-adik, segitu mungkin ya tentang materi sholat Jumat. Ada lagi ternyata ya, wahai atu, ini yang tadi ya, ini yang sunatnya ya. Alhamdulillah sudah habis slide-nya adik-adik. Kita review kembali ya. 1. Kalau ingin mengkosor atau menjamak sholat, maka perhatikan 5 syarat ini. Safarnya bukan untuk maksiat, jaraknya 16 parsa, salat yang dikosornya 4 rakaat, berniat kosor pada saat takbiratul ihram, tidak bermakmum pada yang mukim ya. Boleh juga menjamak ya, duhur pada asar, asar ke duhur, maghrib ke isya, isya ke maghrib, boleh, yaitu jamak. Kosor itu meringkas dari 4 menjadi 2, jamak menggabungkan dari 2 menjadi 1 waktu ya. Nah ini termasuk tadi ya, boleh menjamak takdim bagi yang takut nanti hujan lebat yang membahayakan dirinya. Salat Jumat syarat wajibnya ada 7, Islam, balik, berakal, merdeka, laki-laki, sehat dan menetap. Kemudian syarat pelaksanaannya 3, dilaksanakan di satu daerah atau kampung. Jumlah ahli Jumatnya harus 40 yang mukim semuanya, yang termasuk 7 syarat ini, dan waktunya cukup adik-adik ya. Fardunya ada berapa? 3. Pertama 2 khutbah dilaksanakan dengan berdiri, yang kedua ada duduk di antara 2 khutbah, yang ketiga itu ada sholat full berjamaah bersama imam. Fardunya ada sunatnya itu ada 7 ya. 1, dia harus mandi, nah, sunat mandi dulu.
kedua dia membersihkan badan, yang ketiga memakai pakaian putih. Sunahnya bukan 7, 4 ya, arba'un khisalin 4. Kemudian memotong kuku, memakai wangi-wangian, dan disunatkan sebelum duduk di masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, sholat tahiyatul masjid dulu gitu. Bagaimana kalau imamnya sudah berkhutbah? Maka nggak apa-apa, sholat dulu. Sholatnya apa? Sholat rakaataini khafifataini, yang ringan. Kalau baca surat setelah Fatihah cukup kulhu aja, dan inna atau inna cukup, jangan panjang-panjang. Kalau panjang nanti imamnya selesai khutbah, orang lain sudah akan melaksanakan sholat Jumat berjamaah, kamu masih sholat sunat, kan itu nggak afdol adik-adik. Alhamdulillah sudah selesai adik-adik, tidak terasa ya sudah berapa ini, 40 menit berlalu. Terima kasih adik-adik atas waktunya. Insya Allah 2 minggu ke depan akan bertemu lagi dengan lanjutan kitab Matan Abu Suja. Bagi yang ada pertanyaan boleh silahkan simpan di kolom komentar, dan bagi yang belum presensi boleh ditulis di kolom komentar presensi nama dan kelas. Yang belum like dulu ya, sekiranya ini bermanfaat. Yang belum di subscribe dulu ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih maksimal lagi ya. Nuhun, terima kasih, sampai jumpa. Mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.